Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Masih bersama saya, Mr. Alfi Banda. Sahabat-sahabat sekalian, lewat kesempatan ini kita akan belajar lebih jauh lagi, ya. Apa yang kita lakukan bersama pelaksanaan kinerja pada periode 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Ya, kita langsung aja melihat seperti apa. Oke, ini beberapa pertanyaan yang sering muncul ya sahabat-sahabat sekalian. Apa saja ya pertanyaan yang sering muncul ya ketika berselancar dengan fitur pengelolaan kinerja? Tentunya banyak sekali ya, yang namanya juga barang baru pertama kita lakukan. Pasti ada hal yang membingungkan kita ya, tapi tidak ada masalah sahabat-sahabat sekalian. Malah bingung itu bagus. Bingung itu adalah bagian dalam sebuah proses belajar. Ya, tidak ada orang yang belajar tidak bingung. Perlu bingung sehingga kita bisa bertanya, menggali informasi, ya, mengeksplor sumber-sumber yang bisa membantu kita. Ya, oke. Nah, seperti apa tahap pelaksanaan kinerja? Nah, mari kita lihat sahabat-sahabat sekalian. Beberapa pertanyaan ya. Apa perbedaan dengan proses sebelumnya? Nah, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja? Oke, tenang teman-teman ya. Untuk pelaksanaan kinerja ini ya, pelaksanaan pengolahan kinerja ini waktunya panjang. Jadi kita merdeka meningkatkan kinerja. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Karena tahapan kita itu sampai 30 Mei dalam tahapan pelaksanaan. Nah, atur waktu dengan baik sesuai dengan kesibukan dan juga kalender di sekolah kita. Ya, waktu pelaksanaan berbekal 4 bulan. Wah, luar biasa ini 4 bulan ya. Ya, untuk melakukan pelaksanaan kinerja guru, yaitu sejak 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Oke, ini tanda kutip ya, ini melaksanakan kinerja guru. Berarti Januari itu adalah merencanakan kinerja guru, dan Juni itu menilai kinerja guru. Sementara pelaksanaannya dari 1 Februari sampai 30 Mei. Cukup lama, 4 bulan ya. Kemudian guru dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai kemampuan. Iya, oke. Kemudian pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini baru akan dimulai pada bulan Maret 2024. Namun kepala sekolah dapat bersiap dengan menyimak informasi ini. Nah, sahabat sekalian, bahwa ibu kepala sekolah saat ini belum memulai pelaksanaannya ya. Nah, di bulan ini nanti pelaksanaan kita akan mulai terbuka di PMM, dan kita memulai juga seperti yang dilakukan oleh guru-guru. Cuman fokus kita berbeda. Kalau guru-guru fokus pada D1 raport pendidikan ya, kita lebih fokus kepada D3 raport pendidikan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada yang sering bertanya, apakah observasi yang saya lakukan hanya di bulan Februari? Nah, jawabannya kembali ke sini, bahwa observasi itu tahapan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu 4 bulan, boleh di Februari, boleh di Maret, ya, oke. Tapi perlu diatur waktu dengan baik, karena jangan sampai kita berpikir bahwa karena 4 bulan nanti observasinya dilaksanakan di April atau Mei. Nah, itu akan tidak efektif nanti kita melakukan tindak lanjut, karena waktu tindak lanjutnya terbatas ya, akibat dari terlambat melakukan observasi. Jadi boleh-boleh saja, tapi ya dampaknya pada hasil tindak lanjut nanti. Oke, ini pertanyaan pertama yang sering muncul. Ya,
Ya, teman-teman, ini yang baru dari pelaksanaan kinerja ya. Kini terdapat tahapan observasi kinerja yang sudah muncul di akun kita sejak bulan Februari, atau nanti juga di tahap periode kedua itu akan muncul juga di bulan Agustus ya. Untuk periode kedua ini kan periode pertama Januari Juni ya. Dengan proses pelaksanaan yang lebih relevan dan berdampak ya, kita bisa berefleksi dan mengevaluasi praktik kinerja kita selama ini. Ini kesempatan teman-teman, yuk kita manfaatkan kesempatan ini bersama PMM dalam rangka untuk mengevaluasi dan merefleksikan praktik kinerja kita selama ini ya. Nah, ini tahapan pelaksanaan untuk guru ya. Tahapannya ada 5 sahabat-sahabat sekalian, yang terdiri dari, oke, kita lihat ya, untuk guru ada 5. Tahapan pertama persiapan observasi ya. Ya, pada tahapan persiapan observasi ini kita akan memilih target perilaku, menentukan upaya untuk memenuhi target perilaku, dan menentukan jadwal observasi dengan atasan. Yey, ini untuk persiapan observasi. Kemudian pada observasi kinerja ya, ini adalah tahapan dimana kita melaksanakan tugas diobservasi secara langsung oleh atasan. Oke. Ya, setelah kita membuat persiapan, kita melakukan observasi bersama atasan. Setelah itu tahapannya adalah kita melakukan diskusi tindak lanjut. Ya, apa yang didiskusikan di sini? Yang kita diskusikan adalah catatan atau nilai yang diberikan oleh atasan kita pada saat kita diobservasi. Ya, waktu Anda dan atasan berdiskusi tentang apa saja hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil observasi. Nah, berarti ini dari sini hasilnya langsung dilakukan diskusi tindak lanjut. Ya, setelah kita diskusi, kita merencanakan tindak lanjut kita, maka kita melakukan tindak lanjut atau upaya tindak lanjut. Nah, saatnya Anda melakukan upaya yang sudah didiskusikan di nomor 3 ini dengan atasan sebelumnya. Upaya ini dapat dilakukan di dalam PMM maupun di luar PMM. Next ya, ini yang nanti kita belajar ya, kita cari tahu kekurangan-kekurangan kita ada di mana. Setelah itu kita cari tahu di PMM maupun di luar PMM. Ya, di PMM sendiri sudah terdapat banyak ya praktik-praktik baik yang nanti akan menginspirasi kita di sana. Nah, setelah kita pahami ya, kita mencari informasi untuk tindak lanjut, kita menerapkannya di dalam pembelajaran. Nah, setelah itu yang kelima, ini momentum kita mempelajari lagi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apa saja hal yang dapat diperbaiki pada semester depan. Wah, keren ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti ini saja tahapan pelaksanaan observasi ya, atau pengelolaan kinerja oleh guru. Nah, sekarang kita lihat untuk kepala sekolah seperti apa. Nah, kepala sekolahnya itu hanya 4 tahapan sahabat-sahabat sekalian. Tahapan pertama sama dengan guru tadi, kita melakukan mengamati secara langsung bagaimana pegawai melaksanakan tugas ya. Ketika di guru sudah buat persiapan dan melaksanakan observasi, sekarang kepala sekolah mengamati secara langsung. Setelah itu kepala sekolah diskusi tindak lanjut. Jadi ini kelanjutan dari yang dibuat oleh guru tadi ya. Kemudian memantau upaya tindak lanjut. Dalam melakukan upaya tindak lanjut oleh guru, kepala sekolah tidak perlu observasi lagi, tapi perlu memantau perkembangannya seperti apa ya, memantau bagaimana guru itu melaksanakan hal-hal yang telah disepakati saat berdiskusi. Nah, yang kemudian keempat, diskusi refleksi tindak lanjut. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah
dan guru nantinya akan berdiskusi tentang apa yang dipelajari selama melaksanakan tindak lanjut. Oke. Ya. Nah, punya pertanyaan lain? Silakan teman-teman bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar dan kita bisa diskusikan. Oke, ini beberapa pertanyaan umum ya tentang pelaksanaan kinerja yang sering muncul. Ya, untuk guru misalnya, jadi guru tetap mengajar seperti biasa ya, ataukah ada agenda-agenda khusus dalam pengolahan kinerja ini? Ya, tidak ada agenda khusus. Betul, guru tetap mengajar seperti biasa sambil menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan. Ya, nah, jadi tinggal menampilkan perilaku kerja, fokus perilaku. Ya, nantinya proses mengajar guru di kelas akan diobservasi pada hari yang telah disepakati bersama kepala sekolah. Nah, kemudian ada pertanyaan begini lagi sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana jika atasan saya seorang PLT atau kepala sekolah? Nah, jawabannya adalah guru dapat melakukan pelaksanaan kinerja setelah kepala sekolahnya atau atasan PLT-nya mengkonfirmasi data dirinya di PMM mulai 16 Februari ya. Ya, silakan disampaikan kepada kepala sekolahnya untuk mengecek PMM ya yang belum konfirmasi. Ya, silakan dikonfirmasi. Ini sejak bulan Februari kemarin sudah boleh konfirmasi ya. Oke. Nah, untuk kepala sekolah sering muncul begini, apakah observasi kinerja guru harus dilakukan oleh kepala sekolah atau dapat diwakilkan? Nah, ini bagi sekolah-sekolah yang gurunya banyak ya, biasanya kepala sekolah sering bingung dengan pertanyaan seperti ini. Jawabannya adalah jika kepala sekolah berhalangan, observasi kinerja guru dapat ditugaskan ke wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya lebih senior untuk melakukan observasi secara objektif dan diskusikan dengan rekan-rekan di satuan pendidikan. Intinya ini atas kesepakatan bersama ya. Nah, ada juga pertanyaan bagi guru dan kepala sekolah nih teman-teman. Bagaimana dengan dokumen pengembangan kompetensi ya, atau yang kita sering sebut dengan RHK? Dan juga tugas tambahan. Pengumpulan dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi dan tugas tambahan dapat dilakukan selama tahapan pelaksanaan kinerja sebagai bahan pertimbangan. Ya, jadi bukan harus dikumpulkan keseluruhan di dalam bulan Februari, di dalam bulan Maret, di dalam bulan April. Jadi kalau sudah ada, sudah boleh dicicil, dikumpulkan 1, 2 sesuai esensi dari RHK kita ya. Kalau mau kumpul dulu semuanya nanti di-upload sekaligus nanti pada akhir Mei ya boleh ya. Yang penting wajib di-upload selama dipilih, dan ini tidak menjadi bahan variabel penilaian tapi menjadi bahan pertimbangan sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebagai informasi saat ini untuk petugas tambahan dan pengembangan kompetensi sudah ada tombol editnya di PMM. Silakan teman-teman yang punya kesalahan merencanakan RHK dan tugas tambahan sudah bisa mengeditnya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Oke, demikian ya untuk penjelasan ini, semoga terbantu dan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.